bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 semester genap. Materi bab 4 mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagian B, yaitu mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian organisasi internasional terlebih dahulu. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Atau organisasi internasional dapat diartikan juga sebagai wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Contoh organisasi internasional itu ada banyak. Contoh yang sering kita dengar mungkin adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara nih. Nah, pada video kali ini akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama adalah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB sendiri dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dan Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 di tanggal 28 September 1950. Indonesia memiliki ikatan yang erat dengan PBB karena Indonesia telah merasakan peran PBB dalam membantu mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, PBB pernah berperan dalam pembentukan Komisi 3 Negara nih pada tahun 1947 yang mengawasi Perjanjian Renville. Kemudian, PBB juga membentuk UNCI atau United Nations Commission on Indonesia pada tahun 1949 yang membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, serta membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Rum-Royan. Lalu, PBB membentuk UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority sebagai administrator sementara Irian Barat pada tahun 1962 sebelum Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia di tahun 1963. Indonesia pun berperan aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditunjukkan dalam beberapa hal. Yang pertama, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah PBB. Lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB di tahun 1971. Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Kemudian di Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Muchtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001 dan pemilihan terakhir yang ke-61
Duta Besar Nugroho Wisnumurti juga terpilih kembali. Lalu Indonesia juga merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih di tahun 2006. Lalu terpilih kembali untuk periode 2007 sampai 2010. Organisasi berikutnya adalah ASEAN, yang merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara-negara yang pernah dijajah. Peran Indonesia di ASEAN itu cukup penting. Yang pertama, Indonesia berperan dalam menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN, yaitu Deklarasi ASEAN Bali Concord I dan Perjanjian Persahabatan serta kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan informal pemimpin negara ASEAN yang pertama. Pertemuan ini juga diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Jakarta, pada 30 November 1996. Lalu, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II yang berfungsi memperkuat visi ASEAN. Dalam Bali Concord II ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan pada 3 pilar, yaitu keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Yang keempat, Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976. Sekretariat ASEAN ini adalah tempat Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertugas memprakarsai, memberikan nasihat, dan melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN. Lalu, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955, lahirlah gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin. Umumnya, negara-negara ini merupakan negara-negara yang berkembang. Indonesia juga memiliki peran dalam GNB. Yang pertama, Indonesia termasuk dalam negara penggagas gerakan non-blok, yaitu melalui Soekarno bersama dengan Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasir, Pandit Nehru, dan Kwame Nkrumah. Lalu, selain aktif dalam pembentukan GNB, Indonesia juga aktif dalam aktivitas-aktivitas gerakan non-blok. Presiden Soekarno pernah menjabat sebagai Ketua GNB pada periode 1992 sampai 1995. Negara Indonesia juga banyak dipercaya untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Antara lain, konflik yang pernah terjadi di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan juga sengketa di Laut Cina Selatan. Demikian video pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like and share serta subscribe untuk dukung channel ini.
Sampai jumpa pada video berikutnya.